Jadi sepenuhnya kehidupan manusia itu bergantung pada Allah. Nggak ada rangkaian kehidupan manusia ini nggak ada yang terlepas dari rencana dan karya-karya yang Tuhan atau Allah yang lakukan dalam kehidupan kita. Dia perlu bergaul. Manusia itu perlu peranan dari orang lain, perlu komunikasi, perlu bertukar pikiran, perlu bertukar perasaan dan sebagainya. Apalagi terhadap Allah. Jadi segala sesuatunya itu bergantung pada Allah kita. Nah, kemudian kalau kita mau bahas soal pergaulan ini kan adalah akar dari segala macam hubungan kan. Segala macam hubungan, baik itu hubungan teman, baik itu hubungan sahabat, hubungan pacar barangkali, atau semua istri, bahkan sampai nanti berkeluarga. Semuanya ternyata didasari dari pergaulan ini. Semuanya berakar dari pergaulan itu. Jadi ibaratnya pergaulan ini adalah bibit awal lah, gitu, agar menjadi seorang teman yang baik, agar menjadi seorang sahabat yang baik, atau agar menjadi seorang pacar yang baik, atau menjadi seorang suami atau istri yang baik dan keluarga yang baik dan sebagainya macamnya. Jadi itu memang harus kita perhatikan bahwa ini adalah awal dari segala hubungan yang kita lakukan ternyata dalam rangkaian kehidupan kita sampai sekarang ini. Kita ini aja yang sedang berkumpul ini tentu karena ada pergaulan yang kita sedang ikat dalam gereja, sehingga ada komunikasi yang baik dan semuanya boleh diatur dengan baik juga kan. Lalu berikutnya, kalau kita bahas soal pergaulan, kenapa sebenarnya manusia atau kita itu harus hidup bergaul? Ya kan, ini juga salah satu hal yang harus kita pahami dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen terlebih. Kenapa kita orang-orang Kristen itu harus bergaul? Itu tadi kita bilang bahwa hidup kita ini adalah hidup yang tidak bisa menjalani kehidupan ini sendirian. Manusia perlu bersosial. Manusia itu adalah makhluk sosial. Dia perlu orang lain, dia perlu segala macam untuk membangun kehidupannya sendiri, apalagi bersama dengan Allah. Tapi ketika kita mau berhidup sosial, kita mau bergaul dengan orang-orang dalam kehidupan kita, ternyata Alkitab bilang ada beberapa norma-norma yang harus kita tanamkan dalam kehidupan kita, khususnya sebagai orang Kristen menurut Alkitab. Jadi yang pertama, Mariana, yang harus kita lakukan ternyata ada ditulis dalam Roma 11 ayat 33 sampai 36 bahwa ternyata manusia harus sadar, manusia harus lihat dan benar-benar mengerti bahwa tujuan hidup kita itu untuk memuliakan Allah. Ini yang pertama, norma yang pertama yang mau Alkitab sampaikan kepada kita. Manusia harus tahu dulu bahwa tujuan hidup kita, tujuan hidup kita adalah untuk kemuliaan Tuhan. Dan itu ditulis dalam Roma 11 tadi, ayat 33 sampai 36. Lalu kemudian yang kedua, untuk menjalani hidup kita dengan bebas. Kita bilang tadi di awal, manusia itu punya namanya kehendak bebas, free will, dan itu harus dipertanggungjawabkan dalam kehidupan kita secara moralitas kita sebagai Kristen, dan dipertanggungjawabkan sebagai iman kita sebagai anak-anak Tuhan. Dan itu ditulis dalam Kejadian pasal 2 ayat 16 sampai 17. Itu yang kedua, harus menjalani hidup ini dengan kehendak bebas kita dan penuh tanggung jawab kepada Tuhan. Kalau dibilang kehendak bebas bukan berarti manusia suka-sukanya untuk melakukan segala hal, enggak. Karena kita udah Kristen, kita harus tahu dong apa saja yang harus kita lakukan. Kita udah tahu hukum Taurat diberikan kepada kita, ini, karena hukum Taurat juga memberikan cerminan kepada kita mana yang harus kita lakukan dan mana yang tidak boleh kita lakukan. Jadi dari situ dasarnya dulu, bagaimana kita harus berkehendak bebas dan penuh tanggung jawab kepada Tuhan. Yang ketiga, dikatakan meski manusia diciptakan itu jangan berbeda-beda loh. Di dunia ini kan banyak orang, bermacam-macam jenis, bermacam-macam tipe, bermacam-macam gender, karakter, sifat, dan hal-hal yang lain yang berbeda dalam setiap orang, setiap individu. Tapi ternyata di dalam perbedaan itu
di dalam kepelbagaian itu semua orang dikasih oleh Tuhan. Tuhan nggak pakai yang namanya pilih bulu, Tuhan nggak pakai yang namanya pilih kasih atau bermacam-macam warna yang dia lakukan untuk mengasihi orang-orang Kristen khususnya. Tapi dia hanya pakai satu cara aja, yaitu kasih yang universal, kasih yang menyeluruh kepada semua orang. Dan itu ditulis dalam Yesaya 43 ayat 4. Nanti Mariana boleh baca ya. Yang kemudian norma yang keempat adalah manusia itu ternyata harus bertindak. Itu kenapa dia harus bergaul. Manusia itu juga itu harus berpikir. Itu kenapa dia harus bergaul. Manusia itu juga harus berkata-kata. Itu mengapa dia harus bergaul. Manusia itu juga harus memberikan sikap dan respon agar dia bisa bergaul. Dan ini dirangkai, di cover dengan hal-hal yang wajar. Kalau kita berkata kepada sesama kita misalnya, berarti kan harus apa yang kita omongkan ini kan harus hal yang wajar tuh. Jangan hal yang gak wajar. Nanti kalau hal yang gak wajar justru akan mengakibatkan hal-hal yang tidak diinginkan kan Mariana. Berpikir secara wajar. Kalau kita berpikir gak wajar akhirnya jadi susah toh pergaulan kita. Berkata-kata juga demikian. Jadi segala hal yang kita lakukan ini dalam hubungan pergaulan kita harus di cover, harus dibungkus dengan kewajaran dalam batasannya. Dan itu ditulis dalam Roma pasal 12 ayat 3. Nah itu soal norma-norma Mariana. Lalu yang berikut, tentu kita bergaul ini mempunyai hubungan terhadap sesama kita, ada prinsip dasar. Gak mungkin kan kita melakukan sesuatu itu gak ada prinsipnya, apalagi di iman Kristen secara alkitabiah. Ada prinsipnya ternyata untuk menjalani pergaulan kita kepada lingkungan sesama kita. Yang pertama ternyata yang harus kita tahu, prinsip dasar alkitabiah atau iman Kristen kita untuk bisa bergaul dengan siapa saja adalah karena kasih Kristus yang lebih dahulu mengasihi kita. Kasih Kristus yang lebih dahulu mengasihi kita itu ditulis dalam Yohanes pasal 15 ayat 12 sampai 14. Kalau udah dibilang kasih Kristus yang lebih sudah mendahului kita, yang sudah lebih dulu mengasihi kita, berarti kita tahu toh kasih Allah itu bagaimana. Dia gak pandang bulu, dia lemah lembut, dia murah hati dan segala macam. Bukan kasih yang sekuler. Jadi kasih Kristus itu, kasih Allah itu benar-benar murni adanya bagi kehidupan kita orang-orang percaya. Dan itu nanti bisa Mariana lihat dalam Yohanes pasal 15 ayat 12 sampai 14. Kita bilang tadi, kasih Allah itu gak sama dengan kasih duniawi, kasih sekuler. Kalau kasih duniawi itu kan Mariana, dia mengarah kepada imbalan. Ada yang mau dia ambil ketika dia mengasihi sesamanya. Ada yang mau dia capai kalau dia mengasihi sesamanya. Ya kan? Ada hal-hal yang menjadi pertimbangan atau imbalan-imbalan tersendiri. Kenapa seseorang mengasihi sesama sekuler terhadap sesamanya, tapi kasih Tuhan tidak seperti itu, sangat berbeda. Kalau diibaratkan antara langit dan bumi katanya gitu kan. Jadi kita nggak mengasihi secara kasih sekuler, imbalan atau karena hal-hal duniawi yang mau kita ambil ke dalam kehidupan kita. Itu yang pertama. Lalu yang kemudian kita harus ingat bahwa hidup kita sebagai orang Kristen, hidup sesama kita ataupun orang-orang yang berada dalam lingkungan kehidupan kita adalah tubuh Kristus. Ya kan? Semua manusia, setiap orang, saudara-saudara, teman-teman, keluarga atau siapapun yang ada dalam lingkungan kehidupan kita ternyata adalah anggota tubuh Kristus. Semuanya adalah bagian dari tubuh Kristus. Jadi hal ini kita maknai bahwa hidup kita ini harus saling tolong-menolong, harus saling satu dalam perasaan, satu dalam penderitaan, satu dalam kesakitan dan kepahitan hidup, satu dalam sukacita juga. Jadi waktu dia bersukacita kita juga bersama, waktu dia sedang dalam dukacita kita juga sedang bersama, ya kan?
Kalau dibilang satu tubuh kan Mariana, ibaratnya kayak kita dicubit dikit aja. Sebenarnya yang dicubit itu kan cuma tangan kiri, tapi yang kesakitan kadang semuanya. Dan mulut kita juga kayaknya jadi kayak teriak begitu, karena ada kesakitan yang dirasa, padahal yang disakiti itu cuma tangan kiri doang. Nah ini yang diibaratkan, dianalogikan sebagai orang-orang Kristen itu adalah satu tubuh Kristus. Semuanya harus merasakan, semuanya harus mengalami, semuanya sama-sama sukacita, sama-sama mengalami yang namanya juga kepahitan hidup. Gak cuma waktu senangnya aja, iya kan? Tapi waktu sakitnya juga, waktu pahitnya juga, kita juga sedang bersama-sama dengan teman-teman kita dalam hidup pergaulan. Itu prinsip dasarnya dulu, supaya kita lakukan pergaulan kita kepada siapa saja dalam kehidupan kita. Nah tadi kita udah tahu awalnya tentang bagaimana manusia itu, bahwa adalah makhluk sosial. Dan contoh tadi kita sudah bilang tentang si Adam yang tidak bisa hidup sendiri. Lalu kemudian kita tahu norma-normanya, kemudian kita tahu prinsip dasarnya, lalu kemudian bagaimana cara melakukannya. Ini hal yang berikut. Bagaimana cara menjalaninya? Dikatakan dalam Roma 12 ayat 9-10, saling mengasihilah. Kasihilah sesama dengan sungguh-sungguh, jangan pura-pura katanya kan. Ini bahaya juga sebenarnya Mariana. Karena kalau ada kasih yang pura-pura, kasih itu tidak akan pernah berbuah dalam kehidupan orang yang mendapat atau kehidupan orang yang memberi. Karena kasihnya sudah berpura-pura. Ada hal-hal yang dia tutup-tutupi, ada hal-hal yang dia sebenarnya tidak dia inginkan, atau tidak dia dengan ketulusan hatinya, tapi dia paksakan. Jadi ini benar-benar sangat bahaya dalam kehidupan orang-orang Kristen. Karena dikatakan di ayat itu bahwa kalau kita berikan kasih itu secara pura-pura atau tidak dalam ketulusan kita sebagai sesama dalam kehidupan Kristen, kehidupan iman Kristen, sesungguhnya jadi malah menimbulkan dosa di diri kita dan menimbulkan dosa juga dalam hubungan kita, dalam pergaulan kita kepada sesama. Makanya Petrus bilang di kitabnya di 1 Petrus pasal 4 ayat 8 itu, berikanlah kasih dengan kemurnian, jangan berpura-pura, karena kasih itu menutupi banyak sekali dosa, banyak sekali pelanggaran yang bisa ditutupi oleh kasih. Jadi ini hal yang pertama yang harus kita lakukan sebagai orang Kristen untuk bisa melakukan yang namanya pergaulan tadi sama sesama kita, untuk menjalani saling mengasihi dalam kemurnian. Yang kedua, harus sehati sepikir dalam hidup yang bergaul, hidup bersama. Jangan suka menghalu kata orang sekarang, hal-hal yang over-minded atau yang di luar akal, ya kan? Kalau kita bicara misalnya kayak gini, Mariana, Abang Pendeta bilang, Mariana nanti tahun depan kalian di keluarga harus punya pesawat ya. Pasti kan udah capek duluan mikirnya, karena yang disampaikan adalah perkataan yang udah over-minded, yang udah di luar akal. Jadi memang jangan suka menghalu, ini salah satu faktor yang baik juga untuk kita bisa jalin pergaulan kita kepada sesama begitu. Biarlah hal-hal yang sederhana dulu disampaikan kepada sesama kita dalam kehidupan pergaulan kita, supaya kita bisa sehati, supaya kita bisa sempurna pikir apa yang mau kita tuju ke depan. Misalnya hal-hal yang sederhana aja, hal-hal yang sederhana aja, jangan hal-hal yang terlalu over-minded, terlalu tinggi. Karena memang kalau kita perhatikan ya, banyak teman-teman kita yang kadang suka ngomongnya over-minded ini, yang merasa dia paling bisa, dia merasa dia paling hebat, atau dia merasa dia paling pintar. Jadi seolah-olah teman-temannya dia samain kayak dirinya sendiri, padahal sebenarnya kan ya ayolah sederhana dulu, mulai dari awal dulu, ini dulu baru kita bisa nanti melihat
di level tertingginya bagaimana. Jadi orang udah capai duluan. Jadi itu juga kenapa ketika menjalani sebuah pergaulan atau sebuah hubungan kepada sesama, kalau orang udah lihat kita duluan begitu, justru mereka akan sedikit-sedikit jadi menjauh dari kita. Kayaknya bukan circle saya, mereka pikir begitu kan, bukan cara hidup saya kayaknya, bukan cara kayak pola pikir saya, segala macam. Ujung-ujungnya mereka jadi menghindar dari kita. Itu makanya di Roma 12 juga ayat 16 juga dikatakan seperti itu kan. Maunya rendahin level hidup dulu, kalaupun kita tahu, kalaupun kita pandai, kalaupun kita bisa gitu kan. Kita harus rendahin diri dulu untuk menjaga pergaulan kita ini bisa baik. Karena tujuannya tadi dosa mati dan seterusnya. Itu yang kedua. Lalu yang ketiga, bagaimana untuk menjalani pergaulan kita menurut Kristen atau menurut Alkitab? Harus sabar. Mariana juga harus sabar. Mariana harus mengampuni, dan itu ditulis dalam Kolose 3 pasal 3 ayat 13. Gak boleh kalau nggak sabar. Mariana nggak boleh kalau nggak mau mengampuni. Mariana kan, Mariana sabar kalau bergaul sama orang kan, sabar kan. Mariana juga pasti mengampuni kan. Harus begitu. Karena kalau dua macam ini nggak kita lakukan dalam hubungan pergaulan, kita akan susah. Kamu di mana? Katanya mau dinner malam ini, gitu kan. Jam 7, ini jam setengah 9. Akhirnya kita ngomong. Ujung-ujungnya hubungan kita jadi renggang. Yang nggak mau mengampuni juga akan bermasalah. Ya kan? Orang yang terus menanamkan rasa ketidakenakannya kepada temannya, dia nggak mau ampuni temannya misalnya karena kesalahan tadi, ini juga persoalan kan. Akhirnya hubungan kita semakin renggang dan semakin renggang. Lalu yang kemudian yang keempat, cara kita untuk menjalani pergaulan kita dalam kehidupan Kristen, nggak boleh membenci, nggak boleh dendam. Kalau ada yang nggak pas di hati kita, Mariana, dalam kehidupan pergaulan kita, nggak boleh dendam, nggak boleh benci. Lalu kemudian kalaupun ada hal-hal yang nyangkut di hati, nyangkut di perasaan, harus kita berterus terang. Nggak boleh dipendam-pendam atau nggak boleh ditutup-tutupin. Tegur aja teman kita. Kalau dia ada satu hal-hal yang salah yang dia lakukan terhadap entah siapapun, apalagi dalam hubungan pergaulan kita kepada satu sama lain, tegur saja. Jangan ditutup-tutupin. Kalau ada hal-hal yang nyangkut di hati atau nyangkut di perasaan, atau kalau ada hal-hal yang salah, jangan kita diamkan. Karena kan kalau kita diamkan kan bebannya di kita, bebannya di pergaulan kita, bebannya di hubungan kita, nggak akan selesai. Ujung-ujungnya mungkin kita akan tahu, tapi ketika kita tahu, penyelesaian akhirnya adalah hubungan itu putus, nggak temanan lagi misalnya, atau nggak pacaran lagi misalnya, atau nggak berhubungan lagi sebagai sahabat misalnya. Kalaupun harus tahu pada akhirnya, ya kan? Tapi ya itu resikonya. Kalau didiamkan mulai dari tahun-tahun kemarin sampai hari ini, didiamkan, ada hal-hal yang salah yang justru ditutupin selamanya, ya kan? Karena kalau didiamkan justru akan mendatangkan dosa. Dalam pikiran kita akan terus overthinking kepada sesama kita. Hati kita juga akan terus membawa kita kepada hal-hal yang buruk, melihat sesama kita dalam pergaulan itu. Nanti minggu depan atau bulan depan kamu pasti diginiin lagi, kata hati kita, kata pikiran kita. Jadi serba mendatangkan dosa. Dan itu juga ditulis dalam kitab Imamat pasal 19 ayat 17. Lalu yang kemudian ada dikatakan untuk tidak menuntut balas dari apa yang sudah Mariana lakukan kepada sesamamu, untuk menjalankan satu hubungan pergaulan itu, menuntut balas dari apa yang sudah dilakukan. Imamat pasal 19 ayat 18. Jadi, kalau menuntut balas ini kan rumit ya.
imbalan yang kita bilang tadi, serba repot dia Mariana. Ketika kita nggak dapat dengan apa yang kita yang kita mau dari apa yang sudah kita lakukan, misalnya kepada sesama kita itu, justru ini akan menggerogoti kehidupan kita juga sebagai orang Kristen. Kita akan terus merasa, aduh, kayaknya nggak ada yang sesuai nih teman saya, kayak nggak ada sesuai nih sama hati saya, kayaknya nggak ada sesuai nih dengan apa yang mau saya. Akhirnya akan membawa kita kepada kehidupan yang terus berada dalam fase hal seperti itu, akan terus membawa kehidupan kita ke bawah dan terus ke bawah. Akhirnya kita nggak pernah open minded, kita nggak pernah upgrade kehidupan kita, iman kita juga nggak pernah terupgrade sedemikian rupa, hati kita juga tidak akan pernah bisa untuk beradaptasi dengan hal-hal yang demikian atau untuk menyikapi hal-hal yang demikian. Justru akan membawa kita semakin jatuh dan semakin jatuh, akhirnya membawa kepada dosa-dosa. Lalu kemudian nggak cari kepentingan sendiri. Dalam hubungan pergaulan tentu kepentingan bersama adalah nomor satu. Tapi khususnya di kita Kristen, dikatakan dalam Filipi pasal 2 ayat 1-4 itu, ternyata kepentingan diri kita sendiri itu harus kita sisihkan. Kepentingan orang lain harus lebih utama. Dalam Filipi pasal 2 ayat 1-4, semua harus kita anggap lebih utama dari diri kita sendiri. Wah, hebat ya. Tuhan ternyata mengajarkan kita untuk mendahulukan sesama kita daripada diri kita sendiri. Dan itu contoh yang sangat baik menurut saya, dan yang sudah dituliskan dalam Alkitab untuk kita pedomani dalam hidup orang-orang Kristen. Yang berikut adalah hidup dengan rendah hati. Pergaulan kita itu juga membutuhkan kerendahan hati, membutuhkan kelemah lembutan, membutuhkan hal-hal yang serba sederhana seperti yang sudah ditunjukkan oleh Yesus ya waktu dia datang ke dunia, dan tunjukkan hal-hal ini dalam kehidupannya bersama orang-orang yang mengikuti dia saat itu. Dia rendah hati, dia lemah lembut, dia maha pemurah, dia maha pengasih, siapa saja welcome. Dia nggak pakai batasan-batasan dengan setiap orang yang mau bergaul dengan dia. Dan itu ditulis dalam kitab Efesus pasal 4 ayat 2. Lalu yang terakhir, bagaimana kita menjalani sebuah pergaulan kita, khususnya menurut kekristenan, yaitu saling mengasihi, saling menasehati. Saling menasehati ini ada ditulis dalam kitab 1 Tesalonika pasal 5 ayat 11. Jadi kalau saya nggak nasehati Mariana dengan kehidupanmu saat ini, tentu Mariana nggak akan bisa lihat apa sebenarnya maksud atau apa hal yang berkenan yang Mariana bisa lakukan untuk kehidupan berikut di hadapan Tuhan. Karena begini Mariana, kalau kita orang Kristen nggak ada yang namanya saling menasehati, kita akan terus menganggap perbuatan atau tindakan kita itu semuanya benar. Semuanya benar, gak ada yang salah. Akhirnya repot kita. Padahal kita udah tahu, tadi kita bilang lewat hukum Taurat, kita udah tahu mana yang harus kita lakukan dan mana yang gak boleh dilakukan oleh orang-orang Kristen. Tetapi karena kita gak bisa saling menasehati dalam 1 Tesalonika pasal 5 itu, karena kita gak lakukan yang saling menasehati, akhirnya manusia jatuh ke dalam pembenaran sendiri. Akhirnya mengakibatkan ke dosa, membenarkan perbuatannya yang sebenarnya salah, membenarkan perkataan yang sebenarnya salah, membenarkan tindakan yang sebenarnya salah. Karena apa? Gak ada saling menasihati, gak ada yang namanya saling menegur, ya kan? Nah, maka saling menasihati lah. Mariana juga harus begitu kan di lingkungan pergaulannya. Nah, itulah kemudian yang sudah kita bahas tadi. Kita udah tahu bagaimana untuk menjalani pergaulan. Lalu, apa yang harus kita lakukan? Yang kemudian untuk kita bisa terhindar dari yang namanya pergaulan buruk. Tentu kalau dibilang pergaulan yang baik, ada yang buruknya toh. Bagaimana kita bisa terhindar dari pergaulan kita yang buruk menurut iman Kristen atau menurut Alkitabiah? Jadi ada yang namanya sikap eksklusif Mariana.
Sikap eksklusif ini adalah sikap yang menutup diri. Dia nggak mau bergaul dengan orang, atau dia nggak mau ngobrol dengan orang, dia nggak mau komunikasi dengan orang. Dia sangat individual, nggak mau ngapa-ngapain sama orang-orang lain. Jadi itu juga salah satu hal yang berbahaya menurut Amak, kalau hidup kita yang sebenarnya adalah makhluk sosial yang harus punya peranan dari orang lain juga, yang harus bersama-sama dengan orang lain juga. Akan jadi persoalan kalau kita nggak mau menutup diri, kalau kita jadi eksklusif dari diri kita sesama Kristen, khususnya dulu sesama Kristen, itu kan jadi persoalan. Jadi hindari sikap-sikap hati, sikap-sikap iman, sikap-sikap diri yang mau tertutup kepada sesama kita. Apalagi di dalam kita Kristen kan ada banyak hal-hal yang sebenarnya yang mengajak kita untuk terus bersama-sama dalam kehidupan kita sebagai orang-orang Kristen. Enggak justru kita menyendiri, kita kita memposisikan diri sendiri dalam segala hal yang kita lakukan, menyelesaikan diri sendiri, berdoa sendiri, atau segala macam sendiri, hal-hal yang menutup diri. Lalu kemudian ada yang namanya Mariana, tindakan atau sikap dalam sekumpulan hubungan pergaulan kita itu, atau orang-orang yang kita sedang jalankan hubungan pergaulan kita, tindakan-tindakan yang lama barangkali yang mereka selama ini lakukan, atau sesama kita lah dulu orang-orang Kristen, yang kita lihat sebenarnya tindakan dan perbuatan mereka ini, kebiasaan mereka ini adalah kebiasaan-kebiasaan yang salah, tapi udah menjadi habit, udah menjadi kebiasaan sejak lama begitu. Jadi karena kita juga berada dalam lingkungan itu, kita sedang berada dalam hubungan pergaulan itu, seseorang juga bisa akan terjerumus ke dalam mengikuti alur daripada perbuatan dan tindakan yang lama tadi, yang salah tadi. Makanya Mariana, kalau Mariana berada dalam hubungan yang pergaulan seperti itu, Mariana harus bijak untuk melihat bahwa jangan sampai kita juga terjerumus ke dalam, kita juga menjadi ambil andil dalam penyesuaian diri untuk berbuat hal yang demikian juga. Memang bagi dunia ini Mariana, kita ini adalah orang yang sangat aneh kalau kita nggak mau ikutin apa yang ditawarkan oleh dunia. Seperti kebiasaan yang kita sebut tadi dalam pergaulan kita bersama dengan orang lain. Seseorang itu akan dianggap asing oleh lingkungannya saat dia bertindak berbeda. Karena kita mengikut Kristus toh, kita mengikutkan kasih yang daripada Kristus. Tapi justru ketika kita mengikuti kasih dari Kristus, kita jadi berbeda dari dunia. Kita jadi berbeda dari pergaulan kita yang sebenarnya salah. Misalnya dalam satu kelas itu Mariana, kalau udah momen ujian, satu kelas itu ada yang nyontek semua. Tapi ada satu orang yang nggak nyontek. Yang satu orang ini akan dianggap aneh dari semua teman-teman satu kelasnya. Ini yang kita bilang tadi. Kita akan dianggap aneh oleh dunia karena kita melakukan hal yang benar dari yang berdasarkan kasih Kristus. Makanya itu kita bilang tadi makanya mau nggak suka atau bagaimanapun, ketika seseorang sudah masuk dalam lingkup pergaulannya dengan sesamanya, kadang dia suka jadi menyesuaikan diri, dia jadi ngikut aja gitu. Ini yang perlu kita perhatikan agar kita terhindar dari pergaulan-pergaulan yang buruk yang kita sampaikan tadi Mariana. Daripada mungkin dalam konsep orang-orang yang mau menyesuaikan dirinya atau mengikut hal-hal yang demikian, dia berpikir gini, daripada saya dijauhi teman-teman saya, daripada saya dijauhi keluarga saya, daripada saya dijauhi oleh sahabat-sahabat saya, toh mending saya ikutin meskipun sudah salah, meskipun kita tahu itu adalah hal-hal yang salah. Nah itu yang pertama. Itu yang kedua tadi Mariana. Lalu yang berikut, supaya kita bisa terhindar dari pergaulan buruk adalah
tujuannya untuk membawa kita kepada hal yang buruk, Mariana. Jangan salah. Itu makanya tadi yang bilang bijaklah untuk melihat dan meresponi, bahkan bersikap dalam pergaulan-pergaulan yang kita sedang jalankan dalam kehidupan kita. Karena ada teman, ada saudara, ada keluarga yang memang sengaja yang tujuannya membawa kita kepada hal-hal yang buruk. Itu jelas dituliskan dalam Amsal pasal 16 ayat 24 itu. Ternyata yang kita pikir selama ini sahabat kita, barangkali kan, yang kita pikir selama ini dia itu adalah teman dekat kita, yang mengerti dengan perasaan kita, yang mengerti dengan kehidupan kita. Tapi ternyata ada tujuan yang jelek yang dia sudah rancang untuk kita. Itu makanya gak jarang saat-saat ini, belakangan ini, banyak orang-orang yang merasa putus asa dengan hubungan-hubungan yang mereka sudah jalin, gitu kan. Pergaulan-pergaulan yang mereka jalani sampai selama ini. Misalnya saja seperti tadi, buah dari pergaulan itu kita bilang dari pernikahan kan, suami istri. Ketika suami istri itu mereka lihat adalah sebuah hal yang memang benar-benar topnya hati, topnya pikiran, istri ini adalah sosok yang memang benar-benar akan menemaniku dalam kehidupan. Ternyata nah, kenapa? Ini tadi yang kita bilang, ada teman, ada saudara, ada sesama yang memang menjerumuskan kita pada akhirnya. Kita nggak tahu bagaimana caranya iblis untuk melakukan itu, tapi yang jelas ada. Makanya kita harus berhikmat, kita harus pakai kebajikan daripada Tuhan untuk melihat hal-hal demikian supaya kita bisa terhindar dari pergaulan-pergaulan yang buruk. Lalu yang kemudian Mariana, untuk kita bisa terhindar dari pergaulan-pergaulan yang buruk itu, kita harus hindari yang namanya circle pertemanan dengan orang yang cepat gusar, yang cepat marah. Karena orang-orang seperti ini akan membentuk secara gak sadar kehidupan kita sama seperti mereka, sehingga kita terbiasa dengan perilaku itu. Akhirnya kehidupan kita bersosial yang bergaul dengan sesama kita akan kita bawa ke semua orang. Kita jadi samain ke semua orang cara kita itu, cara yang mereka lakukan kepada kita. Karena dia sering-sering ngomongnya kasar, dia sering-sering perbuatan yang nggak baik sama kita, terus kita jadi jadi terbentuk karakter dan sifat diri kita itu demikian, kita terbiasa dengan itu. Akhirnya kita juga melakukan itu kepada orang lain. Ini berbahaya. Kan nggak semua orang tuh yang bisa menerima hal-hal demikian. Karena namanya saya sudah kasar, namanya saya sudah marah-marah. Ini nggak baik dalam kehidupan kita, khususnya kepada orang-orang seiman kita dalam kehidupan Kristen. Nah itu bisa nanti Mariana baca dalam Amsal pasal 22 ayat 24 sampai 25 tentang interaksi kita kepada orang-orang yang berada dalam circle kehidupan kita yang bergaul setiap hari dalam hidup kita. Lalu yang terakhir, untuk kita bisa terhindar dari pergaulan kita yang buruk, yaitu perlakukanlah seseorang itu sebagaimana kita mau diperlakukan. Itu jelas ditulis dalam Matius pasal 7 ayat 12 Mariana. Ini rumus kehidupan yang paten yang diberikan oleh Allah dalam kehidupan kita orang-orang Kristen. Ini rumus kehidupan, formula kehidupan orang Kristen di sini. Perlakukanlah seseorang sebagaimana kamu ingin diperlakukan. Ya kan? Kalau kamu mau orang marah, kamu mau orang ngasih kamu, misalnya kayak gini, teh manis, namanya aja udah teh manis, toh. Berarti kita juga harus kasih teh manis sama dia. Jangan kita kasih teh yang pahit. Kalau kita kasih teh yang pahit, maka yang pulang juga kan teh yang pahit. Nah itu dia formula yang diberikan oleh Allah dalam kehidupan kita, khususnya dalam pergaulan kita, hubungan kita kepada sesama kita. Nah itulah Mariana untuk hal-hal yang harus kita lakukan sebagai orang-orang Kristen untuk bisa terhindar dari pergaulan-pergaulan buruk yang ada dalam dunia ini. Karena kita tahu bahwa ada dampak toh, ada akibat dari pergaulan yang buruk yang kita lakukan dalam kehidupan kita. Yang pertama Mariana, dampaknya adalah ditulis dalam Yohanes pasal 4 ayat 4. Kita akan menjadi musuh Allah ternyata. Kalau kita lakukan pergaulan yang buruk, sementara kita tahu mana yang harus dilakukan,
yang berkenan kepada Allah, tapi kita justru ngotot buat melakukan hal yang salah itu, kita terus jalani kehidupan pergaulan yang buruk, kita sudah memposisikan diri kita sebagai musuh Allah. Itu yang pertama. Lalu kemudian yang kedua, kita akan merusak kebiasaan yang baik dan yang benar yang sudah kita lakukan selama kehidupan kita ini. Kalau kita berada dalam circle pergaulan yang buruk, jadi kebiasaan yang benar-benar, kebiasaan yang benar dan kebiasaan yang baik itu akan hilang, akan pudar dalam kehidupan kita. Misalnya kayak Mariana, sering ibadah hari Minggu, datang ke gereja setiap minggu, nggak pernah absen. Tapi ternyata Mariana hidup dalam pergaulan orang yang buruk. Pergaulan yang buruk itu akan berdampak seperti yang kita bilang tadi. Akhirnya Mariana berminggu atau ibadah sekali sebulan, atau bahkan bisa 2 kali sebulan. Jadi hal-hal yang baik tadi dipudarkan oleh hal-hal yang buruk tadi. Dan itu dituliskan dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 33 sampai 34. Nah, yang kemudian adalah hiduplah dalam hidup kita ini kalau terus dalam pergaulan yang buruk tadi, akan ada kemalahan terus yang terjadi dalam hidup kita, Mariana. Dan itu jelas dituliskan dalam Amsal pasal 13 ayat 20. Akan ada terus kemalahan yang kita alami. Kayaknya hidup kita ini akan berat terus dia. Hal-hal yang kita alami dalam kehidupan kita ini akan terus membawa kita pada hal-hal yang tidak kita senangi. Kemalahan seperti itu. Nah, itulah dampak dan akibat-akibat dari pergaulan buruk, Mariana, yang kita lakukan dalam kehidupan kita. Lalu kemudian kalau kita mau lihat apa sih contoh-contoh, siapa sih contoh tokoh-tokoh Alkitab, ya kan, sebagai contoh teladan pergaulan yang baik, entah itu kepada sesama apalagi kepada Tuhan, Mariana. Yang pertama kita bisa lihat si Abraham. Abraham itu dia punya ketaatan yang luar biasa kepada Tuhan. Dia juga punya kepercayaan dan keimanan yang sangat kuat kepada Allah lewat situasi kehidupannya yang belum sama sekali waktu itu punya anak. Jadi dia benar-benar taat kepada perintah Allah, dia benar-benar imani bagaimana Allah merancang kehidupannya, dan pada akhirnya memang Abraham mendapatkan apa yang menjadi buah daripada ketaatannya, buah dari percayanya, buah dari imannya yang diberikannya, yang ditunjukkan kepada Allah. Lalu kemudian ada Ayub juga dalam kesetiaannya luar biasa dalam kondisi dan musim-musim kehidupan Ayub ya. Dia sakit, dia hilang anak, dia hilang harta benda dan segala macam, tapi dia justru semakin mengkokohkan imannya kepada Tuhan, dan pada akhirnya juga dia mendapatkan sukacita daripada Tuhan. Yunus juga demikian. Yunus yang sudah berdosa, banyak pelanggaran, banyak kesalahan di hadapan Allah, tapi lewat Yunus kita bisa lihat bahwa pengampunan Allah tidak pernah terbatas kepada manusia. Biarpun Yunus waktu itu nggak mau melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus, supaya dia pergi untuk memberitakan apa yang disuruh oleh Tuhan Yesus, dia ditenggelamkan, dimakan ikan paus kan. Tapi lewat itu juga Tuhan Yesus sudah memakai ikan itu untuk menyelamatkan dia. Itu menunjukkan bahwa kita juga sebagai manusia yang bergaul, yang berhubungan sosial kepada sesama kita, kehidupan kita juga harus melakukan hal yang demikian. Pengampunan itu nggak boleh terbatas, nggak boleh karena ada embel-embel dan segala macam. Lalu dengan Samuel juga, yang dia mendengar Allah, dia mendengar panggilan Allah. Kalau kita dalam kehidupan pergaulan kita, kehidupan kita bersosial, antara sesama kita nggak mau mendengar, ini juga kan menjadi persoalan dalam kehidupan kita yang hidup bersosial. Karena cuma ngomong saya doang yang didengar, tapi yang disampaikan teman saya nggak mau dengar, itu persoalan. Akhirnya berdampak pada harmonisan pergaulan kita. Lalu kemudian yang terakhir ada Yusuf. Dia sabar menjalani kehidupannya meski banyak kepahitan yang dialami oleh Yusuf kan, bahkan terlebih kepada dari saudara-saudaranya. Dia dijual, dia dicampakkan oleh saudara-saudaranya, tapi akhirnya Yesus pakai kehidupan Yusuf menjadi orang yang luar biasa saat itu. Jadi demikianlah Mariana untuk kita bisa bahas soal kehidupan dalam Kristen, khususnya tentang pergaulan yang baik dan yang benar menurut Alkitab atau menurut secara iman Kristen. Terima kasih. Jadi
Mariana, bahwa hubungan dalam kehidupan kita juga orang Kristen salah satunya kan berpacaran toh. Sebelum kita berada pada level pernikahan, tentu semua orang juga nggak cuma Kristen akan berada dalam namanya hubungan pacaran. Ya kan, hubungan pacaran ini kan adalah sebuah fase di mana antara si laki-laki dan si perempuan mendapat waktu untuk saling mengenal antara satu dengan yang lain. Jadi selagi semuanya itu dilakukan dalam apa yang disebutkan tadi oleh prinsip-prinsip Alkitabiah, norma-norma Alkitabiah yang kita sebutkan tadi, tidak apa-apa, karena semua orang juga harus melalui itu, ya kan? Harus melalui pendekatan, harus melalui pengenalan diri, harus berpacaran. Nah, persoalannya kadang anak-anak muda memahami pacaran ini adalah hal-hal yang sebagai sebagai suatu angan-angan yang membawa mereka kepada hal-hal yang tidak baik. Berpacaran berarti sepertinya aku ini loh yang nanti akan jadi istri, atau ini loh akan menjadi suami. Jadi pikirannya udah sampai kemana-mana duluan, kayak kita bilang tadi. Hal-hal yang wajar itu nggak dipikirin duluan, tapi udah hal yang over-minded dulu. Sehingga kalau level berpikirnya sudah berada di atas sekali begitu, perlakuan di waktu masa pacaran juga akan diaplikasikan, akan diimplementasikan pada saat pacaran. Akhirnya yang seharusnya masa dalam fase pacaran itu masih harus saling mengenal diri, masih harus saling pendekatan, hubungan di pacaran justru dipakai sebagai hubungan yang sudah dianggap sebagai suami istri. Nah, ini yang salah, ini yang jadi dampak buruk. Itu sebabnya tadi kita bilang jangan sampai kita terbawa kepada pergaulan-pergaulan tidak